Gue lihat kaki gue, telapak gue ke kiri, dengkul gue ke kanan, bentuknya sabit. Gue ngelihat sesosok hitam, gede, tinggi, anjing, serem banget itu ya, asli. Menurut gue itu dia Grim Reaper, pencabut nyawa. Dan setiap bulannya katanya minta korban mulu dan korbannya kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai videonya, gua Randi Mulia dan segenap tim Narasi Misteri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga di hari yang fitri ini, di hari kemenangan ini, kita semua mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Kita akan menceritakan kisah-kisah kejadian nyata yang dialami langsung oleh para narasumber yang mengalami kejadian-kejadian di luar nalar dan gak masuk di akal sehat kita. Semua cerita yang ada di Narasi Misteri, semua kejadian yang dialami langsung tanpa ada rekayasa. Nah, kali ini gue udah kedatangan seorang anak motor yang pernah mengalami bisa dibilang kecelakaan, dan di situ ada hal yang gak disangka-sangka terjadi sama dia. Theo, halo. Yuk bang. Nah, yuk, kegiatan lo sehari-hari apa sih? Sehari-hari ya gue kayak manusia biasa sih. Apa itu kegiatan lo? Kesibukan lo apa? Kesibukan ya kerja gitu. Kerja ya pulang tidur. Oh, tapi emang hobi lo motoran ya? Hobi gue motoran. Motor pakai apa? Motor pakai King. Wih, di anak-anak ngebut deh. Iya. Anaknya racing banget. Anaknya racing banget. Nah, boleh ceritain dikit gak sih apa kisi-kisi yang pernah lo alamin itu? Kisi-kisi tuh awalnya tuh gue nongkrong. Sama kita nongkrong tuh minum. Emang ada dari nyokap tuh kabar. Disuruh pulang dulu emang. Gue lagi nongkrong suruh pulang. Dia nanya emang WA kayak nanti pulang nggak? Gue cuma jawab gue nggak tahu gue pulang apa enggak. Oke, kalau gitu. Ini berarti dari ceritanya ini kualat anak nakal. Itu. Nah, buat kalian yang punya cerita-cerita misteri, cerita-cerita mistis, lo bisa ceritain langsung di Narasi Misteri. Lo bisa langsung DM IG-nya Narasi Misteri, atau lo bisa email ke Narasi Misteri, atau lo bisa lihat deskripsi yang ada di bawah, biar lo bisa ceritain kisah lo di sini, biar jadi pelajaran juga buat temen-temen yang ada di luar sana. Jangan lupa buat lo subscribe, like, komen, dan share juga, biar kita bisa terus ceritain kisah-kisah yang ada di sekitar kita, nyata dialami tapi gak masuk di akal. Yuk, langsung aja kita simak cerita langsung dari Theo. Boleh dilanjutin gimana kisah nggak masuk akal yang lo alamin? Awalnya ya gue nongkrong, minum, dapat kabar dari nyokap disuruh pulang. Nyokap lagi sakit tuh. Dia minta, anehnya samping rumah tuh ceritanya ada warung. Minta Panadol merah. Panadol merah kan berarti dia tinggal keluar rumah doang dong. Kenapa harus nunggu gue pulang ke rumah gitu. Ya gue bantah. Orang warung samping rumah, ngapain gue suruh pulang? Beli aja paling berapa ya? Gue bantah sih emang. Ya kayak speak. Nyokap gue tuh pengennya nyokap gue pulang ada di rumah gitu. Yang udah feeling kali ya, bakal kenapa-napa. Akhirnya nyokap gue minta tolong isi pulsa, gue isiin. Isinya lewat ATM. Gue isi, ya udah aman dong.
ditanya pulang apa enggak, ya gue bilang enggak lah. Gue bilang nggak tahu pulang apa enggak. Akhirnya gue jalan terus sama anak-anak, sama teman-teman gue, kita nokip, minum bareng. Akhirnya gue jalan sama anak-anak ke Menteng. Berangkat dari sini, pokoknya dari lokasi jam 1 pagi. Sampai Menteng jam 2 pagian lah. Di jalan tuh gue udah ngebut-ngebutan, senang-senang sama teman-teman. Yang anehnya bang, jam 2 pagi tuh gue baru nyampe Menteng. Jadi tuh di rumah gue tuh, depan rumah ada kawan gue bang, yang dia ngerok kaki sapi. Katanya gue pulang jam 2 pagi. Ntar lu nih ngerok kaki sapi ke kerjaan ya? Iya, Ah. kerjaan. Gue kan dagang dagingnya bang ya. Jam 2 pagi katanya gue pulang. Tapi gue gak bawa motor, yang anak-anak tuh lihat. Gue gak bawa motor, dia cuma ngeliat gue bawa helm. Ditegur gue gak nyaut. Yuk dari mana? Gue jalannya nunduk, ngelewatin dia gitu. Dan anehnya yang dia lihat, gue tuh depan pintu ngejedotin kepala gue sendiri bang. Jeduk, jeduk. Tapi gak lama gue masuk. Nah teman gue pada heran dong di depan, si Teo kenapa gitu. Katanya pun enggak lama gue keluar lagi ke kamar mandi. Dari kamar mandi gue katanya cabut lagi pergi. Itu berarti jam 2 pagi ya. Jadi jam 2 pagi mah gue lagi nokip bang di Taman Menteng. Beli lagi bokul, minum, beli. Seneng-seneng sama temen-temen gue. Setelah minum, pokoknya tuh minuman yang gue tenggak yang gue hitung 10 botol. Atau 10 botol, 5 intisari, 4 Merda. Satunya dari anak Solo hadiah. Tuker-tukeran. Dia nawarin bekonang. Kita taruh lah, namanya gue udah mabok, kagak tahu kalau itu bekonang gitu. Minum, yang lain kok pada nenggak. Gue kira itu air putih bang. Gue minum, gue habisin sebotol. Baru kerasa di terakhir itu habis. Kok rasanya aneh. Gue tanya dong ke teman-teman gue, ini apaan? Lah, bekonang bego gitu, pada ngomel-ngomel dong. Ya udah dah, gimana lagi, udah minum. Setelah itu, setelah gue minum, anak-anak udah di atas motor bang. Gue tiduran kayak di pantai, di pinggir jalan. Gue nanya, lalu gue pada kemana? Dia bilang kan. Dia bilang teriak, lalu gak pulang anjing, kata dia gitu. Ya gue bangun lah. Bangun, jalan. Kita ngebut-ngebutan lagi, senang-senang. Ya jiwa muda namanya ya, neker-neking lagi kan. Ngebut, gas. Nah gue udah seruntul lah. Ceritanya tuh disentil bang. Ada kejadian aneh, tali gas gue putus. Tali gas putus pertama, gue masih pengen, ya udah gue mau naik motor, benerin motor gue. Kita akalin, bisa jalan lagi, gue ngebut lagi, tali gas gue putus lagi 2 kali. Emang gue udah bilang, anak-anak sih yang pada protes, udah lo bonceng aja, gue nggak mau, gue tetap bakal gue mau naik motor gue nggak mau dibawa temen-temen gue pengen jalan sama nih motor gitu. Gue jalan, sebelum tragedi tuh, kepala gue pengen kena tiang. Gue ngebut, gue belok, teman gue yang belakang, goblok nih orang. Di lampu merah terakhir, anak-anak iseng lah, balapan gitu. 5 motor, ya udah kita pada start bareng-bareng. Gue nyetarnya terakhiran. Yang lain pada gas duluan, duar. Gue masih begini. Gue pur loh. Gue pur 2 tiang, gue balap lagi. Gue beda sama dia 2 tiang juga gitu. Ya, gue nengok belakang, gue gaya Superman. Temen gue udah nggak ngomong gitu, cuma ngelambain tangan, ngasih tahu depannya ada apaan. Gue nyenam posisi mabuk, mana tahu gue Superman. Gue lihat, wah anjing, mobil itu dari Malang jalan, dia nggak ngesen, mobil travel di kiri nggak ngesen, tiba-tiba patah ke kanan. Gue udah engine brake semua yang gue ingat. Motor udah merosot kemana baik. Udahlah, gelap abis itu. Ada gue punya kawan saksinya, dari gue sebelum jatuh, gue terbangnya kemana, motor gue masuk gitu. Ya udah, katanya gue jatuh tuh
kejang-kejang nggak sadar diri lah gitu. Gue juga pun ngerasain gue gelap waktu itu. Kejang-kejang di pinggir jalan lah ceritanya. Gue bangun, gue nanya, gue kenapa gitu. Lu jatuh bego? Enggak ah, bener-bener gak ada luka sama sekali bang. Dikoreng tangan pun nggak ada yang parah gitu. Ah enggak, gue duduk lah ceritanya. Lihat motor lu no. Wah iya, motor gue di bawah mobil. Anjing, motor udah gak berbentuk dah. Asoknya patah, segitiganya pecah. Udah pada maur dah, udah pada hancur. Gue bangun, baru gue goyangin pinggang gue bang. Wah sakit ya, gila. Gue baru ngerasain tuh, patah tuh sakit banget. Gue lihat kaki gue, telapak gue ke kiri, dengkul gue ke kanan, bentuknya sabit. Itu gue ngeliat, udah gue nggak tahu lagi tuh, gue gelap. Ini gue masih ingat kebayang. Gelap, gue kebangun lagi, kawan-kawan gue pada ngangkat gue bang. Angkat ke mobil travel, mau untuk nganter gue ke rumah sakit. Gue bilang kaki gue jangan dipegang, wah 5 orangan lebih lah bang. Gue digotong, namanya sakit nggak berontak lah. Kayak gue bilang, tahan dulu, ntar gue masuk sendiri pelan-pelan gitu. Wah teman gue ya bersikeras lah, karena emang kawan-kawan untung ya. Itu namanya kekuatan persahabatan tuh ya. Wah edan, kerasa banget bang. Dia nolongin gue, padahal gue tonjok-tonjokin teman gue bang, 5 orang. Buk. 3 orang mental. Kondisi kaki patah tuh. Iya, kondisi patah, gue udah ngamuk, gue tendang, gue ajakin ribut atu-atu gitu kan. Gue pukulin atu-atu, pak. 3 mental, 2-nya masih bersikeras. Yang pegang kaki gue pakai kacamata ceritanya bang. Gue pukulin kacamatanya pada ke bawah, mukanya pada bonges, pada benjut. Gila sih, itu yang gue ngerasain. Wah kekuatan pertemanan itu gila. Brother ya? Brother. Dia masukin ke mobil. Udah deh gue ngomong ngelindur tuh. Yang gue rasain pokoknya kaki gue dingin, gak ada rasanya. Mata gue mata berat banget bang. Pengen gue merem mulu tuh. Gue datang tuh. Gue di rumah sakit. Yang gotong gue bukan cuma kawan gue, ternyata ada satpam rumah sakitnya juga. Gue dinaikin ke kasur rumah sakit, anjing sakit banget itu ya. Gue berontak seadanya, gue tendang, gue pukul, gue bikin ribut terus satu. Satpam, ya gimana? Namanya pasien kan, darurat, dia ngangkat gue lah. Gue naik kesakitan, gue naik ke kasur rumah sakit, dibawa gue ke UGD. Setelah di UGD tuh yang nemenin gue kawan gue namanya Sarman. Dia nemenin gue ngelindur, gue melek. Gue ngeliat sesosok hitam, gede, tinggi, anjing, serem banget itu ya, asli. Menurut gue itu dia Grim Reaper, pencabut nyawa. Dia yang cuma pakai jubahnya doang, ngeliatin gue, nungguin gue lah. Gue sampai bilang ke kawan gue, Man, tolong kasih dia minum, kasihan dia nungguin gue. Ya kawan gue ngeliat dong kanan kiri, depan belakang gitu. Dia nggak ngeliat apapun. Mungkin dia ngerasain kali ya. Dia ngomel ke gue, kagak ada ya anjing gitu. Gak ada siapa di sini ya. Tetep gue kagak ada. Kagak ada siapa ngentot. Jadi dia cabut. Yang gue ingat tuh dia masih diri di dekat kaki gue. Samping kasur gue dia masih diri. Dia gue merem. Yang gue bisa rasain itu cuma ya udah mata doang. Semua badan dingin gue. Gak bisa ngerasain apapun. Gitu. Setelah gue sadar lagi, akhirnya kita pindah rumah sakit. Di situ keluarga gue udah datang. Akhirnya
gue dinaikin ke mobil keluarga gue. Memang kebetulan naik mobil sedan. Gue masuk, anjing, itu gue diangkat lagi dengan kaki lo patah. Nah, ternyata disitulah terjadinya pembuluh darah gue robek. Gitu. Yang gak gue sadarin, kaki gue bengkak. Yang gue lihat tuh cuma ungu kaki gue. Gitu. Yang gue rasain udah cuma dari pinggang ke atas. Gitu. Di situ posisi ada nyokap gue. Gue cuma bilang ke nyokap, "Mah, Teo udah gak kuat." Gitu. "Maafin Teo ya." Yang gue inget tuh nyokap gue nengok ke belakang sambil ngomong, "Harus melek, harus kuat." Gue udah merem, nyokap gue tuh loncat dari dari kursi depan ke kursi belakang. Dan setelah itu gue nggak sadar apa-apa. Tersadar lagi di rumah sakit yang kedua gitu. Di rumah sakit yang kedua tetap gue berontak lagi sih. Lu diangkat kasur kaki lo patah sampai pinggang, gila. Apa nggak sakit banget gitu kan? Diangkat lagi, masukin UGD lagi, gue nahan rasa sakitnya lagi. Yang kaki gue nggak tahu kaki gue patah, perawatnya laki. Kaki gue asal main digeser, anjing, gue tendang sadadanya. Sudah itu, ya sudah, celana gue dirobek, baju gue gitu, seralah gitu, dirobek. Harus pas rongsen, CT scan. Akhirnya gue disuruh operasi, harus ditindak cepat gitu. Gue operasi, sudah gitu. Pokoknya yang gue ingat, gue pulang ke rumah gitu. Gue pulang ke rumah, gue ngeliat kawan-kawan gue. Benar apa yang dia ngomong gitu. Gue bawa helm, gak bawa motor. Gue nunduk, gue masuk kamar gitu. Akhirnya gue di atas kasur, gue ngeliat atap lagi. Nih jam berapa ya, gue liat jam 2. Nah gue keluar lagi jam 2. Ketolong ke kamar mandi gue itu, yang gue rasain. Gue kamar mandi kelar, gue keluar lagi. Kawan-kawan gue ada ngeliatin gue. Gue dengan cueknya jalan bawa helm. Gue keluar gitu. Gue dari mana-mana itu bang. Gue udah kayak main kesana main kesini. Yang bisa gue datang ke rumah sakit itu suara nyokap sih bang. Gue sampai jalan gak mati langit. Anjing, suara dari mana nih? Nyokap gue ngomong, teriak lah, "Saya gak ikhlas, saya gak ikhlas, saya gak ikhlas." Itu gue mati langit sampai tapi gue ikutin suara itu. Gue ikutin, gue jalan masuk ke rumah sakit ceritanya. Gue masuk ke rumah sakit itu, pas lift kebuka dan gue jalan ke kanan, gue ikutin lagi tuh suara. Kok pada nangis ya? Pas gue liat ke ruangan lorong ya, itu keluarga gue semua ngumpul. Keluarga gue yang jauh gitu, ngumpul semua. Gue ngeliat nenek gue pada tepar-teparan, pada tiduran di lantai nangis gitu. Saudara gue banyak gitu. Gue pada peluk-pelukan, pada nangis gitu ya. Gue di mana ini? Tanda tanya dong. Gue ikutin lagi, kemana kok pada nangis, pada peluk-pelukan, pada Teo nggak ada. Gue buka pintu kamar. Dan ada saudara gue, satu orang, mungkin sepuh kali ya, dia bisa ngerasain. Yang gue lihat, dia nengok ke arah gue. Dia nengok ke arah gue, nggak ngomong, tapi senyum. Dia senyum, ngelirik ke badan gue. Dan gue ngeliat badan asli gue. Gue ngeliat badan asli gue, anjing selang mana-mana. Kulit gue warna kuning. Anjing Bronx banget ya gue, berantakan banget. Gue ngeliatin dulu. Gitu, saudara gue pada nangis. Gue masih celingak-celinguk.
Yaudah akhirnya gue tidurin lagi tuh badan. Anjing gue kenapa ini? Gue tiduran pas gue melek penuh tanda tanya itu pas gue melek. Gue di mana? Apa yang gue lakuin semalam? Itu bisa dibilang gue gagal otak ringan. Gue nggak ingat kejadian semalam gitu. Akhirnya ya kawan-kawan gue gitu pada ngasih tahu keluarga gue, lo semalam di mana? Tetap gue ditanya balik, orang gue nggak tahu gue di mana. Akhirnya yang ngebantu jawab kawan gue, lo semalam gini. Apaan sih, orang gue di rumah? Gue tetap gue di rumah, gue pulang, gue nggak kemana-mana. Kenapa gue bisa kayak gini? Gitu. Kaki gue udah, wah anjing, chaos kaki gue udah, wah bengkak, dengkul gue sepala orang. Waduh. Dan bener-bener gak bisa gue gerakin sampai jempol pun gak bisa. Yang gue rasain itu cuma dingin gue. Akhirnya gue diceritain lah dari keluarga gue, lo sebelum sadar lo koma. Gue masih inget 1 hari 2 malam, hampir 2 hari ya, hampir 2 hari. Siangnya gue melek di siangnya gitu. Gue dibilangnya gue kekurangan darah. Gue kekurangan darah sampai 16 kantong gitu. 16 kantong. Akhirnya nyari darah gitu kesana sini, di PMI nggak ada, di Salemba akhirnya ketemu. Koma pikiran gue ya gue flashback lagi dong ke mimpi gue. Yang gue rasain kan mimpi ya. Gue ngerasain anjing, tadi gue di mana ya? Itu siapa ya? Gitu. Gue koma, malah divonis sama dokter, Theo kalau selamat melek berarti dia anaknya gue. Gitu. Gue divonis udah anggap aja ikhlas. Ternyata nyokap gue di situ teriak, saya nggak ikhlas. Anjing, ternyata nyokap gue, suara nyokap gue. Ya udah gue nanya lagi, emang apa aja sih semalam? Lo semalam diperiksa sama dokter, di seluruh badan lo dites darah, 80% alkohol, 20% lo darah. Banyak tuh lo minum ya? Gue aja lupa. Anjing, semalam gue mabuk parah. Akhirnya kakak gue nyaut. Makanya kalau dikasih tau sama orang tua tuh nyaut. Bener ya, kalau diomongin orang tua tuh jangan lo bantah. Bener tuh kata orang dulu. Gila. Tapi kan gue mikir hal sepele ya. Anjing, lo nyari ke warung sebelah gitu ada panadol merah, kenapa anak lo disuruh yang jauh gitu. Ternyata nyokap gue kepengen gue pulang. Salah sih gue ngebantai gitu. Nyesel sih, nyesel seumur hidup ini. Anjing. Setelah gue di donor darah, akhirnya kata dokter tuh, Theo kalau emang bisa dimasukin darah, tergantung badan bang. Lo bisa badan lo nolak apa terima. Awalnya gue nolak, dimasukin darah kejang-kejang, pucat, kering, kuning malah kulit gue. Chaos. Pas diceritain, kawan gue lah yang di depan rumah datang. Yo, lo sebelum jatuh jam 2 pagi lo pulang. Anjing, gue keingetan cuma satu mimpi gue yang gue panteng tuh mimpi gue. Anjing bener ya, gue pulang gitu. Bener mereka tuh ngeliat gue ngeliat mereka. Mungkin gue ngerasa baru pulang gue mabok. Beda, flashback lagi lah gue. Anjing, ternyata ada orang yang hitam yang di samping gue itu. Apakah pencabut nyawa? Bener nungguin gue? Apa mungkin ngasih sentilan ke gue untuk lo perbaiki diri lo gitu, jangan sampai kayak gini lagi gitu. Anjir,
itu keajaiban yang gue hidup sih, teguran paling gede. Berarti gue mikir mencabut nyawa kali ya. Dan chaos lah itu gue bang pokoknya. Setelah gue tanya lagi gitu, gue nanya ke kawan gue Yudi Salman itu, gue nanya, semalam pas gue di UGD di rumah sakit pertama, lo bener gak melihat anjing di ujung mata gue, bentuk mata gue dia ngeliat gitu. Benar ngeliat. Nanti kita tanya sama saksi ya, Arman ya. Boleh. Kebetulan ikut kan. Nah, terus nanti tanya biar lebih jelasnya, karena gue kagak ada sih. Gimana nih? Oke, selang jalan lagi. Nyokap gue cerita lah gitu. Ternyata bukan nyokap gue doang yang ngeliat gue pulang. Kawan gue kan ngeliat, nyokap gue ngeliat. Sampai tante gue yang di rumah tuh, dia ngeliat. Serem sih ini. Dari nyokap dulu kali ya. Gue kata nyokap, lu subuh tuh lu pulang. Lo ke kamar mandi depan mata gue. Lo ibaratnya cuma cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, turun lagi. Gue gak khawatir dong gitu. Nah, anak gue udah pulang. Anjing berarti gue ada berapa itu gue. Tante gue yang serem. Tante gue melek kamar mandi, di dapur. Wah, merinding gue nih. Anjing. Ada orang gede, tinggi, hitam. Dia cuma dia ngomong Theo 3 kali. Anjing, merinding gue. Goblok. Theo. Tante gue ngelihat ya namanya udah biasa kali ya. Theo kenapa? Dia nggak jawab. Theo kenapa? Nggak jawab. Iya, Theo kenapa? Ya udah. Tante gue lanjut kamar mandi gitu. Tanpa kayak mikir anjing ada apa nih di lantai yang enggak. Ya pas gue tanya lagi gitu ya, anjing bener ya, ini sosok siapa itu yang hitam itu? Gue masih tanda tanya sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti gue orang yang termasuk beruntung kali ya dikasih kesempatan. Ternyata gue koma gitu. Terus selama gue mimpi, anjir kagak ada setengah jam tuh gue mimpi. Ternyata komanya sampai 2 malam 1 hari. Dan itu suara orang tua tuh ya, yang manggil lo bisa balik lagi juga tuh ya. Nah, suara orang tua. Makanya lo pada jangan pernah ngebantah keluarga lo. Karena kita nggak tahu ya, akan ada kejadian apa 5 menit ke depan, 1 jam ke depan ya. Iya. Di situ gila, berasa banget. Lo jangan pernah ngebantah orang tua lo, sampai kayak lo buang sampah aja, tolong buang sampah ataukah beli barang ke warung, jangan lo ada ngecap ngomong dan lagi males, jangan pernah lo lakuin. Ternyata emang benar penyelamat lo tuh cuma orang tua lo ya. Nyokap yang paling utama. Sampai sekarang gue nunduk banget sama nyokap gitu. Titik balik tuh ya. Iya, titik balik. Dari anak bandel yang ngelawan omongan orang tua tuh ya. Iya. Sampai nyokap tuh kalau gue udah melenceng dikit nih, lo nanti ketemu lagi, lo udah mati kemarin, lo dikasih hidup aja lo syukur. Masih ngebasi sosok orang hitam itu. Anjing, scare lagi gue. Exact. Iya lagi, takut gue sampai sekarang kebayang gitu. Setelah dari rumah belum saya ada kejadian aneh lagi. Ya entah kak, ya bener-bener anjing. Ini teman gue yang ngelihat gue saking nggak percaya bang awalnya, sebelum dikasih tahu. Siangnya dia ketemu sama nyokap pulang dulu lah ngambil baju peralatan apa. Dia kecelakaan. Nggak percaya. Orang dia pulang. Dia kenapa-napa. Orang dia pulang. No paling jedot-jedotin ke kamar. Nggak percaya.
sampai sekarang temen lo yang lihat lo pulang itu masih nggak percaya kalau di waktu itu lo kecelakaan ya? Enggak. Dia nggak percaya sama sekali orang lo pulang. Tapi kenyataannya emang lo kecelakaan dan lo koma. Gitu. Itu yang jadi pertanyaan, yang pulang siapa? Itu yang pulang siapa? Sosok siapa itu? Coba gue mau nanya Arman deh kali ya, boleh. sebagai saksi ya. Man, Iya, Bang. yang lo lihat dari kejadiannya si Theo ini, lo kan yang ngedampingin nih. Iya, dari yang dia mau nabrak kayak gue yang suruh dia balapan tuh, gue tuh dari awal tuh. Dari awal kan emang ini gue tuh udah nggak bener aja. Kayak wah ini gue tuh udah bontai parah tuh, minum banyak banget. Gue udah bilang kayak udah bocah aja yang bawa, udah banyak banget ini ya nih. Yang pertama yang dia bilang tadi tuh kayak tali gas putus yang pertama tuh, Udah ada kode-kode lah ya. ada kode-kode dah tuh. Yang kedua putus lagi, tetap dia keke tuh, kagak gue yang bawa, motor gue lagi enak, gue pengen bawa motor ini nih. Ya udah bocah kan udahlah selalu dah, yang penting bocah banyak dah, pikiran gue kan ya bocah banyak, ya udah dah ayo dah kita jalan bareng-bareng. Udah dikit lagi nih udah sampai rumah. Udah yang pas dia mau nabrak tuh ya gue depan dia persis tuh. Gue depan dia persis, gue udah ngeliat, gue lagi sadar pas itu, gue lagi sadar walaupun minum juga, gue lagi sadar. Gue udah ngeliat dia tuh di depan udah ada mobil elep, dari belakang dia ngerobot dia tuh, gue liat belakang kan, ada Theo lagi ngebut nih. Gue gini tangan gue, tadi gue nggak ngomong gini soalnya kan gue langsung bikin kopling sama gigi kan. Pas begini dalam hati gue itu gue berhenti 5 detikan dah tuh. Itu Theo slow motion di mata gue ya, slow motion. Wah bocah nabrak. Pas gue ingat lagi, nabrak, loncat tuh di atas elep, langsung jatuh. Pas jatuh, bengong gue tuh. Itu yang lain masih jauh, cuman gue sama Theo doang depan. Udah 5 menitan, gue coba udah datang, gue masih bengong, masih shock kali ya, masih shock. Ya udah nunggu bocah datang, pas bocah datang digepak, kepala gue langsung sadar. Itu gue ngapain ya? Pas gue ngeliat, Theo udah rada kejang-kejang gitu kan, panik aja gue, bocah mati nih. Ya udah ditolongin, motor sama mobil yang ditabrak udah nggak berbentuk deh tuh, bentukannya kayak api. Udah tolongin semuanya yang Theo cerita. Udah tuh pas dia bawa ke rumah sakit, gue nolongin motor dulu. Pas di rumah sakit ada temen gue 1-2 orang udah berangkat duluan, maksudnya buat ngedampingin dia tuh. Gue ke rumah sakitnya nyusul kayak gitu. Pas di rumah sakit udah tuh sama teman-teman gue gitu sih. Yang nemenin Theo di IGD lo tuh ya? Iya, pas itu langsung gue ke rumah sakit kan. Teman-teman gue ini pada takut dah, ntar alasannya apalah. Udah gue sama teman gue, sini lu iniin urusin. Ya udah lu tunggu situ aja dulu ya, gue ngurus motor dulu. Pas gue nyampe rumah sakit, langsung tuh gue ke IGD dah tuh. Yang di mana IGD nggak tahu kenapa itu sepi banget tuh, cuma gue sama Theo doang tuh di IGD itu tuh. Pas di IGD udah tuh yang anak yang tadi pada ngurus-ngurus yang lain sebenarnya tuh. Gue ngurus keluarga dia, ngabarin soalnya kan emang cukup lumayan kenal juga kan sama keluarganya kan, udah gue kenal gue kontak keluarganya si Theo kecelakaan bla bla semuanya. Terus juga tiga kan gue lagi di IGD tuh nemenin Theo kan. Theo kayak gini kan, apa sih namanya, kasur IGD dah tuh. Gue di samping kasur ini nih, gue lagi ini keluarganya dia buat ngabarinnya. Doi nyotok tuh, Dul, itu orang di samping lu kasih minum apa? Nungguin dari tadi. Gue lagi main HP fokus buat ituin keluarganya dia, tiba-tiba dia ngecek gitu. Kan di sini kagak ada sapi-sapi.
cuman gue sama lu doang di dalam hati gue kan ya. Terus udah kan, gue berusaha mungkin buat tenangin Theo dulu, soalnya kan dia udah ngomong ngarung ngidul aja kan. Gue diemin aja tuh, gue tuh dul istighfar aja, itu halu doang. Terus pas gue kepo juga kan, pas gue kepo, gue liat ke kiri, anjing beneran lagi, jubah apa baju gede hitam gitu pakai jubah, ngeliat dia doang, ngeliat dia tuh kata gue, wah anjing beneran lagi bangsat. Ya udah gue tuh dulu kagak ada siapa, udah apa ya? Padahal lo ngelihat. Padahal gue ngeliat buat tenangin dia doang. Kalau di sini tuh nggak ada siapa-siapa, cuman gue sama lo doang tuh. Tapi lo nengok langsung atau lo dari ekor mata dulu sebelumnya? Ekor mata kepo nih, anjing siapa nih, bayangin nih. Gue ngeliat gini, gue ngeliatnya cuman pakai jubah gede. Gue nggak ngeliat mukanya sih, kayak soalnya kan jubahnya gede gitu tuh kan, duduk gitu, agak gede juga kan. Gue ngeliatnya duduk sih, duduk ngeliatin dia, maksudnya mukanya ke dia gitu loh. Terus langsung kayak gue gantungin HP, langsung dulu udah istighfar aja, langsung cabut gue udah cabut. Terus gue cabut, gue tarik temen gue tuh kan, itu temenin Theo gitu. Dan juga gue baru inget pas sebelum itu kan ke rumah sakit kan gue nyusul tuh kan, pas sama teman-teman gue yang lain buat bantuin motor semuanya, taruh di pickup semuanya lah. Ada bapak-bapak gitu udah tua, pakai motor Supra pala geter gitu lah, nyamperin kucuk aja, yang dimana kita lagi pusing kan ngurusin yang motor lah apalah semuanya lah, kucuk nyamperin. Nah terus bapak-bapaknya? Terus udah kan pas dia nyamperin gue sama gue doang sih terutama tuh, dia cerita tentang tadi tuh yang dimana saya juga korban di sini minggu lalu. Terus gue bilang gue nggak percaya kan, korban apaan pak, kecelakaan juga di sini, kaki saya juga patah atau hancur, kelindes sama truk masalah sama dia itu di kejadian itu tuh. Gue bilang kagak percaya pak, mana coba buktinya, gue gituin kan. Langsung diangkat tuh kaki celana dia tuh sebelah kiri tuh, masih diperban, masih perbanan baru, hancur ada-adanya udah. Tapi dia masih bisa bawa motor tuh di hari itu ketemu lo? Masih bisa bawa motor tuh. Diperban berarti beneran orang tuh ya? Kayaknya mah ya, gue nggak tahu juga tuh, kayak beneran orang tuh. Soalnya ya udah gue lagi pusing banget kan buat ngurusin ini motor sama yang lain. Udah gue pas gue ngeliat kaki dia begitu, gue langsung liat tuh kayak pak itu udah takdir kali, bukan nggak usah cocok-cocokan sama tragedi yang ini. Terus dia bilang ya udah kalau dia nggak percaya langsung cabut aja dia, langsung cabut udah tuh, gue nggak mikirin lagi itu. Tapi entah kenapa kepikiran lagi aja sampai sekarang, kayak bener nih. Soalnya kata dia korbannya nang kaki mulu, dan sebelum gue bilang ke dia kecelakaan di kaki, dia udah nyetok duluan kalau ini kecelakaannya kaki bukan. Gue bilang lah kok bener tuh dalam hati gue tuh kan, iya pak ini kaki. Ya udah berarti kan emang di situ mungkin kali ya, mungkin mistis aja. Dan setiap bulannya katanya minta korban mulu dan korbannya kaki. Dan kebetulan ya waktu itu juga kena si Theo. Si Theo kebetulan. Dan korbannya kaki juga si Theo nih. Katakan akamsi situ sih. Gitu. Ya udah, thank you ya man. Iya bang. Nah tadi kan Arman udah cerita tuh ya, apa yang dialamin sama dia juga ya. Kalau setelah kejadian itu ada hal-hal lain yang lo alamin lagi nggak? Maksudnya dari sosok itu ada kelanjutannya yang ganggu hidup lo atau apa? Mungkin yang gue ngerasain tuh pas sebulan full sih gue ngerasain. Kok dia masih kayak ngikutin ya gitu. Kayak gue merem tuh kayak ada yang ngeliatin. Sampai kadang tuh kayak ya ngeraba gue mungkin ya yang gue rasain. Kayak lo emang masih dipantau aja terus tuh? Masih dipantau terus gue. Terus jadi pembelajaran gak buat lo tuh? Pembelajaran sangat banget ini sih. Besar banget dalam hidup gue. Banget ya? Dari situ lo deh nyokap ngomong apa udah lo gak ada ngebantah tuh? Gak ada.
gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gila, pelajaran banget tuh ya. Pelajaran banget. Ternyata emang orang tua tuh kalau dibantah kayaknya ada aja tulahnya ya. Parah. Ya. Soalnya ya emang lah kalau kita keluar dari rumah, kita kemana, ya doa orang tua yang nyertain kita kan? Itu benar. Iya kan? Benar nyatanya. Restu ya. Restu. Restu ya. Berarti ada hikmah besar nih yang kita ambil dari ceritanya Theo nih. Karena ya restu orang tua udah yang ngiringin kita tuh sehari-hari tuh ya. Iya. Benar. Siapa yang tahu lo akan kejadian kayak gitu? Gue kalau tahu juga bang ya, gue nggak bakalan waktu itu gue pulang, gue beliin panadol nih udah ntar di rumah ya. Iya. Cuman ya itulah ya pelajaran ya. Pembelajaran. Anjing kapan lagi ya? Bukan kapan lagi. Mungkin menurut gue cuma beberapa orang yang bisa ngelihat sesosok itu ditemuin gitu sebagai teguran besar. Apalagi pas lo rasain tuh lo cuma mimpi, padahal tuh yang di dunia gitu ya, maksudnya yang sadar itu lo lagi koma, sekaratul maut, lo mau diambang lo hidup atau mati lo gitu. Berarti itu semua cerita dari saksi orang yang ngeliat lo pulang padahal lo lagi di mana, itu semuanya nyambung tuh ya. Nyambung bang, asli. Di luar nalar ya. Di luar nalar. Masih main motor gak? Gue masih main motor. Masih main motor? Iya. Gak kapok? Enggak sih. Enggak ya? Kalau mabok terus bawa motor tuh kapok. Oh gitu, oke. Kapok. Main motor emang enggak. Main motor enggak? Iya. Kebut-kebutan masih? Ya enggak sih. Enggak ya? Dan anehnya lagi nih bang, gue penasaran gue lewatin TKP gue lagi. Kejadian di daerah mana sih? Jakarta? Di BKT bang, McD Duren Sawit. Oh. Nah dekat situ, McD Duren Sawit. Setiap gue lewat tuh, gue udah nggak kayak namanya dirasa-rasain kah, atau ya nggak, ya pas lewat gue bawa enjoy badan gue gitu. Itu buat teman-teman yang nggak tahu tuh daerah McD Duren Sawit itu dulu di BKT itu trek lurus yang kalau malam memang sepi tuh. Treknya lurus, aspalnya bagus. Ya emang sering dipakai orang ya buat ngebut. Mau dia ngebut-ngebutan, mau dia emang buru-buru, ya trek itu emang enak banget. Emang trek buat orang ya udah selonong aja udah terus. Oke deh kalau gitu. Thank you Theo udah mau cerita ya. Buat kalian yang mau cerita kisah kejadian nyata kalian, lo bisa cerita kayak Theo. Lo tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri, dan jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian terus dapat update dari Narasi Misteri setiap postingannya. Dan juga di komen, like, dan share biar kita bisa terus ceritain kisah-kisah yang ada di sekitar kita, nyata adanya tapi di luar nalar. Ya udah kalau gitu kita pamit, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.